Selamat datang di materi penjurnalan. Materi ini menuntut pemahaman kita terkait materi persamaan dasar akuntansi. Di materi sebelumnya yang membahas persamaan dasar akuntansi, kita sudah menganalisis transaksi bisnis berdasarkan persamaan dasar akuntansi dan kita masukkan semua transaksi ke dalam bentuk tabel tabular analysis sekaligus melakukan analisis untuk setiap transaksi. Tabel tabular analysis yang kita gunakan di materi sebelumnya itu hanya untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan persamaan akuntansi. Tabel tersebut tidak akan digunakan di kondisi real perusahaan karena jika perusahaan menggunakan model seperti itu maka akan sangat tidak efisien bagi perusahaan karena transaksi bisnis perusahaan sangat banyak, dan jika perusahaan menggunakan tabel tabular tadi maka pekerjaan akuntan menjadi tidak praktis, memakan biaya dan juga tidak diperlukan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib menerapkan prosedur pencatatan yang lebih efisien dan efektif. Materi kali ini akan membahas proses pencatatan tersebut. Materi yang akan kita bahas dalam topik pencatatan ini adalah pertama terkait konsep akun, kemudian debit dan kredit, selanjutnya pencatatan akuntansi yang kegiatannya disebut dengan penjurnalan atau journalizing, sedangkan bentuk pencatatannya disebut dengan jurnal. Konsep debit dan kredit akan melibatkan account atau akun. Akun ini yang akan sering kita gunakan di akuntansi. Akun menggambarkan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan untuk setiap komponen dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa aset terdiri dari kas, account receivable atau piutang, supplies atau perlengkapan, equipment atau peralatan. Jadi aset itu adalah nama kelompok akun. Aset bukan merupakan akun. Yang akun adalah kas, account receivable, supplies, equipment. Jadi ketika kita menerapkan debit dan kredit, kita tidak akan pernah melibatkan kelompok akun, atau dengan kata lain, kita tidak akan menyebut aset, tapi kita menyebut kas, equipment, supplies, dan komponen aset lainnya. Lalu untuk liabilitas, akun yang kita kenal adalah hutang usaha atau hutang dagang atau account payable. Demikian juga dengan ekuitas, akunnya adalah share capital ordinary dan retained earning. Selanjutnya untuk revenue, nama akunnya adalah service revenue. Jadi jangan hanya menulis revenue ketika menerapkan debit dan kredit. Untuk expense adalah nama kelompok akun. Akunnya adalah beban gaji atau salaries expense, beban listrik, beban telepon, dan beban lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk T yang terdiri dari nama akun. Sisi kiri disebut dengan sisi debit dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Karena bentuknya seperti huruf T, maka kita sering menyebut di account atau akun T. Konsep debit di sini mengindikasikan sisi kiri dari akun dan konsep kredit mengindikasikan sisi kanan dari akun. Debit biasa disingkat dengan DR dan kredit biasa disingkat dengan CR. Istilah debit dan kredit di sini tidak berarti kenaikan atau penurunan. Jadi debit bukan selalu berarti bertambah dan kredit bukan berarti selalu berkurang. Kita gunakan istilah debit dan kredit dalam proses pencatatan untuk menggambarkan di mana jurnal kita buat di akun. Ketika kita mencatat jumlah tertentu di sisi kiri akun, maka ini disebut dengan debiting atau proses pendebitan. Sedangkan ketika kita mencatat jumlah tertentu di sebelah kanan, maka ini disebut crediting akun.